Shalom saudara, selamat bergabung dalam ibadah doa Rabu kita. Sore hari ini kita mau mengucap syukur untuk keberadaan kita. Dan puji Tuhan bahwa setiap Rabu kita masih bisa tetap mengadakan ibadah online. Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat kerinduan kita. Tuhan mau untuk kita dekat dengan Dia. Dan salah satu cara untuk dekat dengan Tuhan adalah datang ke hadirat-Nya, memuji, memuliakan nama Dia. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar tahu lagu itu, tapi benar-benar setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu benar-benar datang dari lubuk hati kita yang terdalam. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Rabu ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini, bersatu hati berdoa, memuliakan, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, menikmati Engkau Bapa. Di dalam penyembahan kami, biarlah kami dapat merasakan betapa Engkau dekat dengan kami. Dan kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi menikmati Engkau Bapa, melalui pujian penyembahan kami, melalui firman-Mu yang terus menyegarkan kami, memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Glory. Terima sukacita surga, itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Glory. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Naikkan pujiannya sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku takkan patah Tuhan. semangatku, Amin. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku.
surga nyata saat ini bersama dengan kita. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami rindu untuk dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Seperti Maria memilih yang terbaik. Duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu. Bersama dengan Engkau. Mencurahkan segenap isi hati kami di hadapan-Mu Bapa. Oh Yesus, Yesus. Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkaulah sahabat kami. Engkaulah segalanya buat hidup kami. Dan Engkaulah kerinduan kami untuk senantiasa kami datang saat ini Bapa, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory. Satu hal yang ku rindu, Yes Lord, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, yes, menikmati bait-Mu Tuhan. katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, Oh Yesus, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. lebih baik, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. yes Lord.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami ingin menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak hanya dari pujian, tapi juga dari firman-Mu. Firman yang menyegarkan kami, firman yang menguatkan kami, firman yang terus menjadi senjata kami melawan segala tipu muslihat iblis. Bapa, berbicara lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan buka hati pikiran kami, sehingga saat firman itu diberitakan Tuhan, dibagikan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu. Kami Tuhan ingin senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Glory, haleluya. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Wednesday Breakthrough pada hari ini. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan. Berapa banyak saudara, Bapak Ibu yang setuju sama saya bahwa Tuhan kita tetap baik atas apapun yang engkau alami pada hari ini. Lambaikan tanganmu yang masih setuju sama saya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang tetap baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebaikan yang tetap nyata dalam kehidupan kita. Lambaikan tanganmu. Amin. 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 Sampai kita melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari. Sebelum kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh terus diberi kesempatan untuk kami belajar dan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan waktu kami ke depan. Biarlah Tuhan berbicara dan taruh isi hati-Mu dan buat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ketika kami mengerti, Tuhan mampukan kami melakukannya Bapa. Dan bagi nama Tuhan, segala kemuliaan, pujian, dan hormat sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini, kalau saya ingin memberikan judul sharing saya adalah mengejar kerendahan hati. Seperti judul sebuah puisi ya, keren. Mengejar kerendahan hati. Apa maksudnya? Mungkin ada saudara yang bertanya, kenapa sih kerendahan hati harus dikejar? Saudara pernah mengejar sesuatu dalam kehidupan saudara? Mengejar pesawat, mengejar kereta api, supaya saudara nggak ketinggalan. Mengejar omset, mengejar target, mengejar setoran, seperti yang umumnya orang bilang, kejar setoran, kejar ketinggalan, dan kejar lainnya, dan lain sebagainya. Kita mengejar sesuatu supaya kita mendapatkan, supaya kita menangkap, karena kita belum dapat. Ketika kita dapat, tentunya kita tidak lagi mengejar, karena kita sudah dapat. Seperti mungkin Bapak Ibu yang waktu dulu muda, ataupun sekarang yang masih muda, ketika saudara naksir seseorang, saudara ingin dia menjadi pasangan atau menjadi pacar, maka saudara akan kejar dia. Kejar sampai dapat. Dan ketika saudara dapat dia menjadi pasangan atau pacar saudara, tentunya saudara nggak kejar lagi. Yang saudara perlu adalah maintenance, rawat dia. Nah, hari ini dengan judul mengejar kerendahan hati, kita mau kejar kerendahan hati. Mungkin ada saudara yang bilang begini, saya nggak perlu kejar kerendahan hati karena saya sudah hidup dalam kerendahan hati. Saya nggak bermasalah dengan kerendahan hati. Saya sudah cukup rendah hati dalam hidup saya. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Jujur, mari kita periksa hati kita. Mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam kerendahan hati seperti apa yang Tuhan mau? Dan jangan-jangan kita dapatkan masih banyak potensi, masih banyak bibit
kesombongan, ketinggian hati yang masih kita simpan dalam hati kita, yang dapat berbuah setiap saat. Atau bahkan kita masih memberikan kesombongan tinggal dalam ruang-ruang hati kita, yang tanpa kita sadari kita munculkan pada saat-saat tertentu. Jadi saya bilang bahwa mari kita kejar kerendahan hati, karena biarlah kita dapatkan dan kita tangkap untuk kita hidupi setiap hari untuk kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ada 4 poin yang akan kita belajar pada sore hari ini. Poin pertama, dari siapa kita akan belajar kerendahan hati? Yang poin kedua, apa atau mengapa kita perlu kerendahan hati? Poin yang ketiga adalah akibat dari kerendahan hati. Dan yang poin keempat adalah mengapa kita perlu kerendahan hati. Jadi yang pertama, dari siapa kita belajar? Lalu poin kedua, mengapa kita perlu kerendahan hati? Yang poin ketiga, bagaimana kita belajar kerendahan hati? Dan poin keempat adalah dampak atau akibat dari kerendahan hati. Nah, saya mau mulai dengan poin yang keempat, dampak atau akibat dari kerendahan hati. Kita mau mengerti apa akibatnya, apa dampaknya dari kerendahan hati, sehingga kita mengerti dan kita akan kejar kerendahan hati itu. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Mengatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulang ayatnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau saudara ditanya, siapa yang mau kekayaan? Siapa yang mau hidup dalam kehormatan? Saya percaya semua kita akan mau. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini hanyalah akibat. Tadi dikatakan ini hanyalah ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi bukan akibat atau ganjaran yang kita kejar, tapi sebabnya yang kita kejar. Sebab hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, akibatnya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah pilihan hidup yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kerendahan hati bukan adalah hasil doa, bukan adalah hasil puasa, tapi kerendahan hati adalah pilihan yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Kita harus memilih apakah kita mau rendah hati atau tidak. Seperti saudara bangun pagi, bukan karena hasil doa, tapi karena hasil keputusan saudara. Saudara mau belajar atau tidak, itu bukan karena doa, tapi karena keputusan saudara mau belajar. Jadi saudara, jangan kita bilang bahwa oh mungkin karena saya kurang doa, jadi saya nggak rendah hati. Saya kurang puasa, makanya saya nggak rendah hati. Enggak saudara, kerendahan hati adalah satu komitmen keputusan yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati perlu dilakukan dengan satu permulaan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga itu menjadi satu kebiasaan yang menjadi karakter dalam kehidupan kita. Dan ketika itu menjadi karakter dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita akan mudah untuk hidup dengan kerendahan hati. Apa yang dikatakan bahwa kerendahan hati adalah pilihan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal, bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara boleh memilih. Saudara mau kehormatan, saudara hidup dengan kerendahan hati. Tapi ketika saudara memilih kehancuran, maka tinggi hati yang akan saudara pilih. Saudara akan memilih setiap keputusan yang akan kita buat. Nah, dalam setiap keputusan yang kita buat, kita mau belajar. Ada harga yang harus kita bayar.
untuk belajar kerendahan hati. Kita bisa bayar dengan harga yang murah, atau kita bisa bayar dengan harga yang mahal. Tentunya kita mau bayar dengan harga yang murah. Kita mau belajar dari hati kita. Kita mau belajar dari sikap hati kita. Jangan sampai yang terjadi kita bayar dengan harga yang mahal. Maksudnya gimana? Jangan sampai misalnya ada kejadian-kejadian yang merugikan kita. Kita tiba-tiba kena masalah, baik finansial, apapun yang membuat kita untuk jadi belajar rendah hati. Kita belajar rendah hati dengan biaya yang mahal. Tapi kita mau belajar dengan biaya yang murah. Untuk mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, dan kita mau latih hidup kita menjadi memiliki kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita menyadari bahwa ganjaran kerendahan hati mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi itu hanya akibat. Yang kita perlu latih adalah kerendahan hatinya. Melalui apa? Satu keputusan dan satu komitmen untuk kita latih berulang-ulang dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi satu kebiasaan. Setiap pagi kita mau belajar datang kepada Tuhan. Dengan satu kerendahan hati kita nyatakan sama Tuhan, Tuhan, aku gak sanggup, aku gak bisa jalani hari-hari ini tanpa Tuhan. Kita menyadari bahwa kita gak sanggup. Ini satu praktek untuk kita mengambil satu keputusan untuk kita melakukan kerendahan hati. Karena tadi seperti saya katakan bahwa ini adalah pilihan. Saudara mau memilih kerendahan hati atau ketinggian hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi tinggi hati mendahului kehancuran. Mari kita latih hidup kita untuk kita punya satu komitmen untuk kita mau hidup rendah hati. Karena tadi saya katakan bahwa rendah hati bukan hasil doa. Rendah hati adalah satu karakter yang harus kita latih dalam hidup kita. Rendah hati bukanlah satu karunia roh, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara khusus sebagai buah roh. Tapi kerendahan hati adalah karakter yang harus kita latih dalam kehidupan kita hari demi hari. Untuk itu makanya saya bilang tadi, kejar setiap hari sehingga kita tangkap, sehingga kita dapatkan. Itu yang pertama. Kita mau mengerti semua akibat dari kerendahan hati. Tapi juga dikatakan gini, kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ada satu keseimbangan antara kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa? Kita takut untuk melakukan hal-hal yang Tuhan gak mau. Dan kita takut untuk tidak melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Jadi harus seimbang. Kita takut melakukan apa yang Tuhan gak mau, dan kita takut untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau latih untuk punya dua kunci ini untuk kita raih keberhasilan dalam hidup kita yang tadi dikatakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Karena kunci inilah yang menjadi penggenapan atas setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti saudara Bapak Ibu yang mungkin pernah atau punya safe deposit box di bank. Saudara punya satu kunci, dan ketika saudara datang ingin membuka safe deposit box itu, maka bank akan punya satu kunci pasangan. Dan untuk membuka safe deposit box yang adalah barang berharga yang saudara simpan di sana. Jadi kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita mau latih kehidupan kita untuk memiliki kerendahan hati. Itu poin yang pertama. Kita mau tahu dampaknya atau ganjaran dari kerendahan hati. Nah, poin yang kedua, kita mau belajar dari siapa kita belajar kerendahan hati. Tentunya dari Tuhan kita, Yesus. Kita mau belajar kerendahan hati. Kita mau baca dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 29. Berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dikatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, judul perikop dari ayat yang kita baca ini adalah ajakan juru selamat. Jadi, Yesus mengajak kita dengan satu jaminan bahwa dia memberikan kelegaan kepada yang letih, lesu, yang berbeban berat. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang sedang saudara alami. Tapi satu jaminan, satu ajakan yang mengandung jaminan dari Tuhan bahwa dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kembali kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara begitu jauh dari Tuhan. Saudara sudah mulai merasa bosan untuk berdoa. Saudara mulai bosan untuk baca firman Tuhan. Sepertinya beban hidup begitu menekan. Tapi janji ini, ajakan ini mengandung janji bahwa dia memberikan kelegaan kepada siapa? Kepada semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi mari kita datang kepada Tuhan hari-hari ini, karena dia memberikan jaminan, dia memberikan kelegaan. Lalu dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita mau belajar dari Yesus sebagai pemilik kerendahan hati. Dia yang sebagai raja, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mau mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia datang ke dunia untuk menjadi seorang hamba yang melayani. Untuk itu, maka Allah begitu meninggikan dia dan meletakkan dia nama di atas segala nama, sehingga semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Tuhan datang, Tuhan mengajar kita satu bentuk praktek keteladanan kerendahan hati, bahwa ketika dia datang ke dunia, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia mati di atas kayu salib sebagai satu bukti kerendahan hati dan ketaatan daripada Tuhan buat saudara dan saya. Jadi kita belajar, yang pasti kita belajar dari Tuhan. Ketika sebagai manusia 100% Tuhan melayani dengan satu kerendahan hati. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dari sang pemilik yang memberi keteladanan kerendahan hati. Mulai dari kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita mau jadi hamba, kita mau datang, kita mau melayani, bukan untuk dilayani. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya pikir-pikir, Tuhan kok mau, dia yang sebagai raja, dia yang begitu mulia, yang begitu agung, dia mau meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, dia mau datang buat saudara dan saya. Kalau bukan karena dia taat dan dia rendah hati, dia nggak mungkin lakukan ini. Dia memberikan keteladanan buat saudara dan saya untuk kita contohi, memiliki kerendahan hati seperti Yesus. Itu yang tadi saya bilang, poin kedua yang kita mau belajar. Dari siapa kita belajar kerendahan hati? Tentunya dari Yesus sebagai pemilik hidup kita. Nah, poin yang ketiga, mengapa kita perlu rendah hati? Kita perlu rendah hati, kita akan baca dalam Amsal 16 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kita sudah baca barusan bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan dan tidak akan luput daripada hukuman. Mengapa kita perlu rendah hati? Karena ketika kita tinggi hati, kita sedang melakukan permusuhan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, adalah kekejian bagi Tuhan, dan engkau akan menerima hukumannya. Jadi Tuhan membenci orang yang tinggi hati, dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati.
siapa yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan. Tapi siapa yang tinggi hati, dia akan direndahkan. Saudara pilih. Tadi seperti poin pertama bahwa ini adalah pilihan, saudara yang memilih. Mengapa kita perlu rendah hati? Karena ketika kita tinggi hati, kita sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Dikatakan tadi adalah kekejian. Saudara, begitu keras dikatakan bahwa orang yang tinggi hati adalah kekejian buat Tuhan. Jadi jangan melakukan permusuhan dengan Allah. Hiduplah dengan rendah hati sehingga kita menjadi sahabat Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Saudara mau dikasihi Tuhan? Hiduplah dengan rendah hati. Poin yang keempat adalah bagaimana kita untuk memiliki rendah hati. Nah, ini poin yang penting menurut saya, karena ini adalah bagaimana kita menghidupi kerendahan hati dalam hidup kita. Dan saya akan share beberapa tips untuk bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Yang pertama, kita mau menyadari bahwa kita bukan manusia yang super. Kita bukan manusia yang serba bisa. Kita adalah kita adalah manusia yang terbatas. Kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Kita memerlukan orang lain yang juga menolong hidup kita, melengkapi hidup kita. Jadi tips yang pertama bahwa saudara dan saya bukan manusia yang hebat, yang tidak memerlukan orang lain, sehingga kita akan sombong dan kita akan mengatakan bahwa saya nggak perlu orang lain, saya bisa segalanya. Saudara, kita terbatas. Kita tidak sempurna. Kita juga memerlukan orang lain yang melengkapi hidup kita. Jadi izinkan orang lain menolong hidup kita. Jangan gengsi Bapak Ibu. Biar orang lain memberikan teguran dalam hidup kita dan kita mau menerima itu. Jangan kita terima teguran orang itu tapi hati kita berontak. Tapi kita mau terima teguran, kita mau terima nasihat, kita mau terima masukan, tapi dengan kerendahan hati. Karena ketika kita menerima dengan kerendahan hati, Tuhan membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Jadi jangan menutup diri. Kita membuka diri kita bahwa kita juga memerlukan pertolongan orang lain. Karena hati ini siapa yang tahu? Dalamnya hati ini gak ada yang tahu. Tapi kita mau belajar terima setiap masukan dengan kerendahan hati. Itu tips pertama yang boleh saya share. Lalu tips yang kedua, untuk kita belajar rendah hati, kita mau mudah untuk memberikan pujian. Jangan pelit memberikan pujian. Kalau ada saudara kita yang berhasil, yang sukses, kita memberikan pujian. Karena dengan memberikan pujian kita menyadari bahwa orang ini berhasil dan kita tidak kita tidak iri, tapi kita menyadari keberhasilannya. Kita berikan pujian. Karena kita menyadari bahwa ketika kita memberikan pujian, Tuhan sedang membentuk kita untuk satu saat juga nanti Tuhan memberikan keberhasilan buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi tips yang kedua adalah mari kita mudah untuk memberikan pujian. Jangan pelit dalam memberikan pujian kepada siapapun, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman pelayanan kita. Jangan pelit untuk memberikan pujian. Kamu keren hari ini loh, main musiknya. Kamu keren hari ini loh, kamu khotbahnya hari ini memberkati banget. Terima kasih. Jangan takut untuk kita memberikan pujian, karena itulah langkah-langkah yang kita sedang memberikan pelajaran dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk kita memiliki kerendahan hati. Pilihan, saudara. Tips yang kedua. Lalu tips yang ketiga, kita mau menyadari bahwa kita juga punya kelemahan. Kita tidak dapat melakukan segalanya dengan sendiri, karena kita juga adalah manusia yang terbatas. Kita perlu ada saudara kita. Kita perlu orang-orang yang
juga menolong kita. Jadi saudara dan saya juga terbatas. Kita punya kekurangan. Tips yang keempat, bahwa kita mau melatih hidup sabar. Hidup sabar adalah satu bentuk untuk kita melatih kerendahan hati kita. Saudara, jangan anggap sepele untuk kita belajar hidup sabar. Saudara lihat, ketika orang itu sabar, orang itu adalah orang yang rendah hati. Saudara pernah melakukan percakapan begitu, lalu orang itu mungkin nggak setuju dengan pendapat saudara. Ketika orang itu nggak rendah hati, dia akan langsung frontal melawan saudara. Tapi karena dia rendah hati, dia tahu kapan dia harus bicara, kapan dia harus ngomong, dan ketika dia ngomong selalu memberikan solusi, bukan malah membuat satu perpecahan. Jadi kita mau melatih kesabaran kita sebagai satu bentuk kerendahan hati kita. Amin Bapak Ibu. Jadi 4 tips ini yang saya pikir sederhana, yang harus kita praktekkan, kita lakukan berulang-ulang dalam hidup kita. Dan ketika itulah kita sedang melatih hati kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Hati, dikatakan betapa liciknya hati melebihi dari segala sesuatu. Kita boleh tampaknya rendah hati di depan, kita bongkok-bongkok di depan, sepertinya kita rendah hati, tapi sebetulnya hati kita sedang sombongnya luar biasa. Dan gak ada yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita boleh senyum, kita boleh ketawa, tapi gak ada yang tahu sebetulnya hati kita lagi sedang berduka. Atau sebaliknya, kita menangis, tapi sebetulnya hati kita sedang bersuka cita. Hati kita sedang bergembira karena kita menangis dan berbahagia. Jadi betapa hati kita ini adalah sangat menentukan untuk kita memiliki rendah hati. Pada zaman ini, salah satu kebutuhan yang penting untuk kita miliki adalah kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati itulah yang akan membuat kita mampu bertahan di puncak kesuksesan kita. Dengan kepintaran, dengan keahlian, kita mampu menaiki tangga kesuksesan. Tapi dengan kerendahan hati, memampukan kita bertahan di sana selama-lamanya. Ada banyak orang bisa meraih sukses, tapi nggak bisa tahan lama karena kesombongan dan kerendahan hati. Dia harus jatuh dari posisi yang sudah dia raih dengan bersusah payah. Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati. Luar biasa kalau kita baca tadi di Amsal, bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang tentunya kita semuanya mau. Dan banyak sekali buku-buku yang menulis, yang mengajarkan bagaimana untuk hidup sukses, bagaimana untuk hidup kaya, dihormati. Tapi hanya sedikit buku yang menulis dan mengajarkan bagaimana untuk hidup rendah hati. Dan kita sudah belajar pada sore hari ini, memiliki kerendahan hati dimulai dengan satu keputusan untuk kita buat dalam hidup kita, untuk kita latih menjadi satu kebiasaan. Karena kita tahu ganjarannya, dan kita mau belajar dari sang pemilik kerendahan hati, yaitu Yesus, yang sudah datang mengambil rupa seorang hamba. Dan dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan kenapa kita perlu kerendahan hati? Karena ketika kita tidak rendah hati atau kita sedang sombong, itu adalah kekejian buat Tuhan. Dan kita sedang melakukan permusuhan dengan Tuhan. Dan kita akan terima upahnya. Dan yang poin terakhir tadi adalah beberapa tips untuk kita miliki rendah hati. Jadi selamat belajar untuk hidup rendah hati, dan kejarlah kerendahan hati. Ayat terakhir, beberapa ayat yang akan saya bacakan sebagai ayat penutup buat saudara, di dalam Yesaya 2
ayat 11 dan Yeremia 17 ayat 10a. Kita akan bacakan bersama-sama. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yeremia 17 ayat yang 10a. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan barusan, dikatakan orang yang sombong akan dijatuhkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan, dan Tuhan menyelidiki hati. Dalam hatimu siapa yang tahu? Hanya Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Untuk itu marilah kita periksa hati kita dan kita jujur katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini Engkau dapatkan aku masih tinggi hati, kalau Engkau dapatkan aku masih sombong, aku bahkan sepertinya kadang aku tidak begitu memperdulikan orang lain karena aku merasa semuanya aku bisa lakukan sendiri, dan aku tidak merasa bahwa orang lain itu penting. Tapi hari ini biarlah kita diingatkan bahwa kita mau memiliki kerendahan hati, karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Biarlah pada renungan malam hari ini menjadi satu peringatan buat kita sama-sama untuk kita miliki kerendahan hati, untuk kita kejar dari hari ke hari, sehingga dari hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui, tapi kita mau belajar dari hari ke hari. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita minta kerendahan hati, karena dengan kerendahan hati itulah yang menjadi kunci penggenapan janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap peringatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, khususnya pada hari ini Engkau mengajar kami untuk kami memeriksa hati kami. Biarlah tidak ada kesombongan dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki kerendahan hati seperti Engkau Tuhan. Engkau yang mau datang, Engkau yang mau melayani kami Tuhan, sebagai orang yang tidak layak. Tuhan, berikan kami Tuhan untuk satu komitmen untuk kami mengambil setiap keputusan untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tinggi hati, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan mampukan kami Tuhan melakukannya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang berikut. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita kembali berkumpul pada saat ini. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita boleh siapkan hati kita. Kita bawa segenap diri kita untuk kita boleh datang di hadapan hadirat Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh ada di sini ya Tuhan bersama-sama ya Bapak. Sekalipun tidak secara fisik, tapi kami percaya kami semua bersatu hati ya Bapak dalam doa-doa kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Bapa. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap jadi terang dan garam-Mu di mana kami berada ya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, dengan permasalahan kami, dengan ketakutan kami, dengan pergumulan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami tahu Engkaulah jawaban bagi kami ya Bapa. Biar kami boleh belajar setia Tuhan dalam proses ini, supaya kami boleh terus mengikuti rencana yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap komsel di tempat kami, untuk setiap para pemimpin kami, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa,
untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Ko Cahya beserta keluarganya ya Bapak. Tuhan, mari terus Engkau yang boleh memperlengkapi dan menguatkan para pemimpin kami dan para hamba-hamba-Mu ya Bapak, supaya sungguh Tuhan tetap boleh memberikan yang terbaik Bapak, tetap boleh disegarkan Tuhan dalam pelayanan yang boleh diberikan ya Bapak, supaya kami tidak fokus Tuhan dengan keterbatasan pada masa-masa ini, tapi kami boleh melihat hanya Engkau saja Bapak yang boleh disenangkan ya Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Kami minta keamanan yang daripadamu. Kami minta perlindungan yang daripadamu. Kami minta Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan turunkan Tuhan bagi negeri kami Bapa. Bapak berkati Tuhan para petugas medis Tuhan, orang-orang yang berada di garis depan ya Bapak. Berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang menjaga mereka. Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa yang mungkin merasa tidak sehat ya Bapa, yang mungkin sulit untuk menjalani hidupnya Tuhan pada masa-masa yang terbatas ini. Biar sungguh pada saat-saat seperti ini Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan yang boleh dinyatakan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, jadikan setiap kami Tuhan orang-orang yang mencintai firman-Mu, merenungkan firman-Mu setiap hari. Jadikan setiap kami Tuhan orang-orang yang suka berdoa. Jadikan setiap kami Tuhan orang-orang yang boleh menikmati saat teduh kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, hari ini kita telah berdoa bersama-sama. Kita telah berdoa bagi jemaat kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Saya percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan, puji-pujian penyembahan kepada Dia. Amin. Saudara, mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyatu dengan Engkau. Kami boleh terus membangun keintiman dengan Engkau. Dan kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau mendengarnya, Engkau memperhatikannya, bahkan Engkau menyatakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami imani Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi, segala sesuatu dapat dimungkinkan ketika dunia berkata tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Engkau berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu pada hari ini, baik kami yang memimpin puji-pujian maupun kami yang memberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, mari kita mau membuka kedua tangan kita dan hati kita. Kita boleh menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.